Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman para investor saham yang budiman, kembali lagi di channel YouTube saya RAL Official. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan saham PTBA direkomendasikan dibeli karena ada pembagian dividen sebesar 13% lebih yang akan dipresentasikan oleh ayah saya, Rusli SMN. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya, Rusli SMN alias Saudara RAL, Rusli Elitan Lamarai. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan atau merekomendasikan kepada para investor yang budiman untuk membeli saham PTBA. Kenapa saham PTBA saya rekomendasikan hari ini untuk dibeli? Pasalnya, dalam waktu dekat ini, PTBA merencanakan membagi dividen sebesar Rp326 lebih kepada pemilik saham dari saham PTBA. Untuk diketahui para investor yang budiman bahwa dividen yield yang akan dibagikan oleh PTBA kepada pemilik saham PTBA yaitu sebesar 13,66%. 13,66%. Dividen yield ini dapat dari rencana pembagian dividen. 326 ini dibagi dengan harga saham saat ini. Pada hari Jumat kemarin ditutup menguat saham PTBA mencapai 2.390 atau terjadi kenaikan 110 poin atau setara dengan 4,82%. Bisa kita lihat bahwa saham PTBA ini pertama kali listing di Bursa Efek pada tanggal 23 Desember 2002, seperti pada tanggal 3 Desember 2002. Nilai nominalnya pada waktu listing, waktu pertama kali di Bursa Efek, yaitu nilainya Rp100 nominal dan IPO price-nya 575. IPO share-nya 356,5 miliar. IPO amount 199,24 triliun atau triliun. Kita bisa lihat lagi bagaimana kepemilikan dari saham PTBA ini sebanyak 65,93% dimiliki saham PTBA oleh Indonesia Asan Aluminium Persero PT sebagai pengendali utama, sedangkan pemegang saham lainnya sebesar 31,15% dimiliki oleh umum negara Indonesia. Hanya 5 lembar saham treasury, artinya saham yang telah dibeli kembali oleh saham yang beredar dibeli kembali sebesar 2,92%. Kita bisa lihat juga jumlah pemegang saham saat ini pada tanggal 31 Mei 2020 tercatat 32.725, artinya telah terjadi penambahan pemilik saham sebanyak 1.387. Padahal pada tanggal 30 April 2020 pemilik saham hanya 31.338 orang. Nah, di tanggal 30 April 2020 bertambah lagi 2.000 lebih. Dan pada tanggal 31 Maret 2020 ini pemilik saham PTBA hanya 29.159, jadi pengurangan sebesar 894 karena pada tanggal 29 Februari 2020 pemegang saham dari PTBA ini sebanyak 30.043
terjadi pengurangan sekitar minus 894. Sedangkan pada tanggal 29 Februari 2020 pemilik saham itu 30.043. Dan sebelumnya pada tanggal 31 Januari 2020 yang lalu pemilik saham dari PTBA itu sebanyak 30.521. Kalau dikurangi dengan nilai pada tanggal 29 Februari 2020 pemilik saham ini sekitar minus 478 yang keluar. Dan pada tanggal 31 Januari 2020 yang masuk 236, di mana pada tanggal 31 Desember 2019 yang lalu jumlah pemilik saham 30.285 orang. Kepemilikan saham oleh komisaris dan direksinya Adib Ubaidillah memegang saham PTBA sebanyak 162.500 lembar. Kita lihat lagi susunan direksi, komisaris dan direksi. Komisaris utamanya Agus Suhartono, komisaris Joni Ginting, Peter Dono Haze, Carlo Briggs Teu, Andi Baharil Pawi, Irwandi Arif. Sedangkan direktur utamanya adalah Arfian Arifin, direktur Fuad Iskandar, Zulkarnain Fakhrudin, Adib Ubaidillah, Joko Pramono, Mega Satria, Hadis Surya Palapa. Yang intinya yang perlu kita menjadi perhatian adalah bahwa dividen yield saat ini sebesar 13,66%. Inilah jadi acuan kenapa saya rekomendasikan untuk membeli saham PTBA untuk beberapa hari ke depan, karena akan ada rencana pembagian dividen sebesar 326 rupiah atau 326.446.459 rupiah. Kita lihat lagi bagaimana perkembangan dari pembagian dividen itu di tahun 2019 yang lalu. Perusahaan PTBA ini membagikan dividennya sebesar 326 rupiah. Oh, untuk saat ini ya, yang direncanakan dibagi di tahun 2020 ini. Sedangkan pada tahun 2018 yang dibagi tanggal 6 Juni, batas dibagi pada tanggal pembayaran pada tanggal 29 Mei 2019 itu saham yang dibagikan kepada dividen yang dibagikan kepada pemilik saham adalah 339 rupiah, 339,621 rupiah. Batas come date-nya pada waktu itu tanggal 6 Mei 2019 dan pencatatan untuk di pembayaran itu pada tanggal 8 Mei 2019 dan pembayarannya pada tanggal 29 Mei 2019. Sedangkan pada tahun 2019 dividen yang dibagikan kepada pemilik saham PTBA itu sebesar 285 rupiah. Tanggal come date-nya itu tanggal 28 April 2017. Pembayaran tanggal 24 Mei 2017. Sedangkan pada dividen pada tahun 2015 itu pembayarannya sebanyak 289,73. Tanggal pencatatannya come date-nya itu yang bagi mereka yang berhak memiliki saham dividen yang berhak untuk mendapatkan dividen itu pada tanggal 21 April 2016 lalu. Sedangkan pembayarannya pada tanggal 18 Mei 2016. Saya ulang lagi bahwa pembagian dividen untuk tahun buku 2019 yaitu sebesar 346,46459 rupiah, di mana come date-nya batas waktu pembeliannya bagi mereka yang membeli saham PTBA pada sampai tanggal 18 Juni 2020 berhak mendapat dividen 326 rupiah lebih ini. Nah, batas pencatatannya itu recording date-nya tanggal 22 Juni 2020 dan pembayarannya nanti tanggal 10 Juli 2020 mendatang. Untuk lebih jelasnya lagi kita coba melanjut kepada tampilan grafik dari PTBA, bagaimana pergerakan grafiknya.
teknikalnya ya. Kita lihat secara ini selama 5 tahun kita bisa lihat ini pergerakan grafiknya. Nah, saat ini terjadi ini di ini ya, ditutup dengan 2390 sini. Pernah turun juga pada tahun 2016 di harga ini 600-an lebih, dan pernah naik juga hampir mencapai 5.000-an di tahun 2019 dan terjadi penurunan pula ini. Oke, kita lihat ini untuk 5 tahunnya, untuk 3 tahunnya grafiknya ini. Bisa kita ganti-ganti modelnya juga nih grafik. Nah, untuk grafik yang seperti ini, yang tadi kan ini ya. Nah, ini 1 tahunnya kita bisa lihat ini masih di zona merah ini. Ini artinya berpotensi nilai bisa mencapai 2.850. Pergerakan sahamnya dengan adanya pembagian dividen ini diprediksi bisa naik hingga mencapai 2.850. Nah, ini 1 tahunnya. Nah, ini 6 bulannya. Ini grafik untuk 6 bulan. Ini grafik untuk 3 bulan. Agak lambat loading ini, saya punya komputer, signalnya agak melemah. Untuk menggantikan ini agak kesulitan. Dan analisanya juga nih. Nah, ini analisanya dia. Ini performance-nya ini kita bisa lihat. Ini 1 bulan 110 ya. Untuk per hari kemarin terjadi kenaikan 110. 1 minggu yang lalu 180. Ini 1 bulan 340. Ini 3 bulannya 20. Ini minus, bahkan 6 bulan yang lalu itu terjadi penurunan, minus 190. Nah, ini 1 tahun. Nah, ini terjadi kenaikan juga. Nah, ini kita baca berita bagaimana rencana dari PTBA tadi ya. Para investor yang budiman, kita bisa lihat dari pemberitaannya ini dari konten Ko.id bahwa Bukit Asam PTBA bakal bagi dividen sekitar Rp306,8 per saham. Untuk itu semua jadwalnya konten Ko.id Jakarta. PT Bukit Asam Tbk PTBA bakal membagi dividen tunai tahun buku 2019 sebesar 3,65 triliun atau setara dengan 316,8 per saham. Jumlah dividen yang dibayarkan tersebut setara 90% dari laba bersih 2019 yang tercatat sebesar 4,06 triliun. Bila melihat harga penutupan Jumat 12 Juni yang lalu yang sebesar 2.390, maka yield dividen PTBA tercatat mencapai 13,25%. Nilai dividen kali ini sebenarnya lebih kecil bila dibandingkan tahun buku 2018 yang tercatat sebesar 339,63 per saham atau mencapai 3,76 triliun. Namun rasio pembayaran dividen terhadap laba bersih dividen payout ratio kali ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun buku 2018 yang sebesar 75% dari laba bersih yang tercatat 5,02 triliun. Kam dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 8 Juni 2020. Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi 19 Juni 2020, kam dividen di pasar tunai 22 Juni 2020, kam dividen di pasar tunai 23 Juni 2020, recording date tanggal 22 Juni 2020, tanggal pembayaran dividen pada tanggal 10 Juli 2020. Pembagian dividen ini telah mengantongi persetujuan pada rapat umum pemegang saham tahunan pada Rabu 10 Juni
lalu. TBA akan menggunakan sisa laba 405,69 miliar sebagai saldo laba. Ya, itu yang perlu kita ketahui para investor yang budiman sebagai dasar pembagian dividen. Kita bisa lihat juga case statusnya. Ya, kita lihat finansialnya. Nah, ini kita bisa lihat total salesnya sampai tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 5 juta miliar. Cost of goods sold-nya 3 miliar lebih. Gross profit-nya sekitar 1 miliar lebih. Operating expenses, sales and marketing expenses 164.000 miliar lebih. Administrative expenses ini sekitar 418.669 miliar. Untuk interest income-nya penghasilannya 104.495 miliar. Ini kita bisa lihat semuanya. Net income-nya penghasilannya sekitar 908.998 miliar. Ya. Oke, kita bisa lihat profilnya lagi. Ini profilnya yang saya sampaikan tadi. Nah, sudah jelas. Corporate action, yaitu pembagian dividen tadi, bahwa pada tanggal bahwa rencana pembagian dividen PTBA itu pada tanggal 18 Juni 2020 itu batas pencatatan kepemilikan saham PTBA yang berhak mendapatkan dividen, dan tanggal pencatatannya yaitu tanggal 22 Juni 2020. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian video saya tentang saham PTBA. Direkomendasikan dibeli karena ada pembagian dividen sebesar 13% lebih. Nantikan lagi ya video-video selanjutnya teman-teman para investor. Jangan lupa di like, komen di bawah, and subscribe. Dan jangan lupa kalian nyalain lonceng notifikasinya ya guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.